Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 5 yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ibu yakin pasti kalian dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa bersama Ibu Seli yang akan membantu ibadah pembukaan tahun pelajaran yang baru tahun 2020-2021. Mari kita persiapkan diri kita, lebih khusus hati kita, untuk kita menyembah Allah dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita awali ibadah dengan menyanyikan satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Pasti semua masih ingat lagu ini kan? Masa sudah lupa? Oke, baik. Mari kita puji nama Tuhan, Selamat Pagi Bapa. Kita mulai. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Mari Ibu Seli ajak kita semua untuk menyembah Allah di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan ini, di pagi hari yang indah ini kami menghampiri tahta kekudusan-Mu, seraya mengucap syukur atas cinta dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terbukti napas hidup yang masih kami terima secara cuma-cuma Tuhan hingga detik ini. Ajar kami agar senantiasa kami bersyukur atas semua yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pagi ini kami akan beribadah bersama di tahun ajaran pelajaran yang baru. Kami mohon Allah terlibat di dalamnya. Biarlah ibadah ini dapat berlangsung sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci,
doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tibalah saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa. Ibu ajak anak-anak untuk masing-masing berdoa baca firman dari rumah. Silakan. Amin. Baik anak-anak, saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana, sudah siap Alkitab semua? Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini yang Ibu pilih terambil dalam Matius pasal 5 ayat 44. Matius pasal 5 ayat 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi, ayo Ibu ajak kita baca bersama. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalian akan mendengarkan renungan firman Tuhan lewat cerita berikut ini. Cerita ini berjudul Semut dan Kupu-kupu. Di tengah hutan yang rindang, hiduplah banyak binatang buas dan binatang yang jinak. Ada semut, kupu-kupu, ada kelinci, ada gajah, dan juga binatang-binatang yang lainnya. Suatu ketika, terjadilah badai yang sangat besar. Angin bertiup kencang, pohon-pohon pun tumbang di mana-mana. Binatang-binatang pun kebingungan untuk mencari tempat perlindungan. Badai itu terus berlangsung hingga keesokan harinya. Setelah badai berhenti, ada seekor semut yang keluar dari sarangnya. Dia membuat sarangnya di dalam tanah dan dia terhindar dari badai yang besar itu. Ketika semut bertemu dengan kepompong, dengan nada yang sinis dan sombong, dia pun berkata kepada kepompong, kasihannya nasib kepompong. Hidupnya hanya terkurung di dalam sarangnya. Seperti aku, hidupku bebas, aku bisa kemana-mana. Begitupun ketika semut menjumpai hewan-hewan yang lainnya yang berada dalam hutan tersebut, dia dengan sombong dan angkuhnya berkata kepada mereka yang sedang terkena musibah. Hingga suatu ketika, semut berjalan di tengah hutan. Tanpa dia sadari, semut sedang berjalan di dalam lumpur. Ternyata lumpur itu perlahan-lahan menenggelamkan tubuhnya hingga tinggal bagian kepala saja. Melihat hal itu, kupu-kupu yang sedang terbang merasa iba kepada semut dan perlahan-lahan dia terbang turun ke arah semut dan menolong semut agar bisa keluar dari lumpur tersebut. Setelah berhasil diselamatkan oleh kupu-kupu yang cantik itu, semut pun berkata kepada kupu-kupu, "Hei, siapakah kau? Kenapa kau mau menolong aku? Aku adalah kepompong yang waktu itu kau hina. Kini aku telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik." Mendengar jawaban dari kupu-kupu yang cantik itu, semut merasa malu. Dia pun meminta maaf kepada kupu-kupu. Kupu-kupu yang cantik itu dengan senang hati memberi maaf kepada semut. Dan mulai saat itu, semut dan kupu-kupu hidup rukun menjadi dua sahabat yang saling tolong-menolong. Anak-anak, cerita antara semut dan kupu-kupu mengajarkan satu hal yang Tuhan inginkan agar kita tanamkan dalam kehidupan kita, yaitu kasih. Kupu-kupu sekalipun dihina, tetapi dia tetap mengasihi semut.
Tuhan menginginkan kita seperti itu. Harus ada kasih dalam hidup kita. Dengan kita memiliki kasih, kita akan hidup damai sejahtera dengan siapa saja. Hidup tanpa dendam, hidup tanpa membenci, bahkan hidup tanpa membalas kejahatan dengan kejahatan. Milikilah kasih dalam hidupmu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita sama-sama satu hati untuk kita menutup ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah ini. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami diberi hikmat baik sebagai guru maupun sebagai siswa. Ajarlah kami untuk tetap rendah hati, tetap melakukan semua yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua yang tak terhingga, yang tak sanggup lagi kami utarakan kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih anak-anak yang begitu luar biasa, yang bersama-sama pagi hari ini kita sudah melakukan ibadah bersama. Ibu harapkan kalian tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Sampai jumpa di pelajaran di waktu mendatang. Selamat pagi, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.